Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, keturunan, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnahnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, kelanjutan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ar-riddah, kemurtatan. Semoga malam ini kita bisa tuntaskan dan kita insya Allah memasuki bab yang keempat, perkataan dan perbuatan yang dapat mengurangi dan juga dapat merusak tauhid. Semoga di akhir bulan Sya'ban insya Allah kita akan menunggu keputusan dari sidang isbat. Apakah besok kita melakukan puasa? Sekalipun sudah sebagian dari saudara kita sudah menetapkan melalui pendekatan hisab, akan tetapi tetap dituntunkan agar kita menghidupkan sunnah dengan ru'yatul hilal. Dan nanti setelah sidang isbat kita akan tahu keputusan bahwa besok kita berpuasa atau tidak. Dan insya Allah kalau kita sudah mendapatkan keputusan bahwa besok berpuasa, berarti malam ini nanti selepas isya ada sholat tarawih. Wallahu a'lam. Baik, kemurtatan yang belum kita bahas yaitu ar-riddatu bisyak, murtad karena ragu-ragu. Kalau sebelumnya murtad bil qaul karena ucapan, kemudian ar-riddatu bil fi'li, murtad karena perbuatan, kemudian yang ketiga ar-riddatu bil i'tiqad, murtad karena sebab i'tiqad, keyakinan, yang keempat ar-riddatu bisyak, itu sebab keraguan-raguan, yakni asyakku fi syai'in mimma sabaqa, keraguan-raguan terhadap sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang perkara yang sudah jelas hukumnya. Kaman syakka fi tahrimi syirk, seperti orang yang ragu-ragu terhadap haramnya kesyirikan. Jelas bahwa syirik itu haram, tapi dia ragu-ragu. Ini kan baik. Dia lupa bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Kan saya mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara. Orang yang sudah mati dari kalangan nabi dan para aulia.
Masa kagak boleh? Dia ragu-ragu. Padahal jelas tidak boleh meminta kepada selain Allah. Sekalipun engkau menyebut nama Allah, tapi ketika kau sebut nama selain Allah setelahnya, kau minta pertolongan, ya Allah aghisni, wahai Allah tolong aku, ya Rasulullah aghisni, wahai Rasulullah tolong aku, sudah jelas seperti ini adalah syirik. Tapi dia ragu-ragu, kan saya juga memanggil Allah. Saya tidak semata-mata minta kepada Rasulullah, tapi juga saya minta kepada Allah. Saya jadikan beliau sebagai wasilah, perantara. Padahal tegas ayatnya dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 3. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ala ketahuilah, ingatlah, lillah milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni, yang bersih, bebas dari syirik. Walladzina takhadu min dunihi, dan orang-orang yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa, melainkan, liyuqarribuna ilallahi zulfa, mereka kujadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya. Jelas di sini. Tidak boleh meminta kepada kuburan-kuburan Nabi, apalagi wali. Nah, kemudian dia terkena subhat. Lah itu kiai ini melakukan di kuburan ini. Ini ulama ini dia bertawassul minta kepada kuburannya wali. Wali siapa? Memang songo tak? Minta kepada kuburan sunan ini, sunan itu, wali ini, wali itu. Dan itu ulama yang minta. Dia minta kepada kuburan itu. Sehingga antara ayat yang dia sudah ketahui dengan perilaku manusia yang ditokohkan membuat dia bingung. Akhirnya syak, ragu dia. Ayatnya gak oleh, tapi iki wong alim ngelakoni. Padahal wong alime mbek pengikuti sak gerbong padha ae sesat. Hati-hati, ragu-ragu terhadap perkara yang sudah jelas haram. Au tahrimiz zina wal khamr, atau tentang ragunya perbuatan zina. Gak apa-apa, sing penting gak meteng, gak apa-apa titik ae, sing penting gak mendem. Jelas-jelas zina haram, khamr haram, tapi ragu-ragu. Lah iku ono kiai ngombe bir, kok ngombe, ayo gak apa-apa. Ojo ditiru iku nek ngombe bir bere dadi banyu. Ya, karena perilaku sebagian dari orang, misalnya ada ulama
yang melakukan perbuatan nikah mut'ah yang jelas-jelas haram, tapi dia ragu-ragu atas keharaman mut'ah karena hanya ada orang yang melakukannya dari tokoh-tokoh kaum muslimin misalnya. Demikian pula ragu terhadap perkara yang jelas sudah halal, au fi halil khubus, yaitu ragu terhadap kehalalan roti. Roti halal apa haram? Halo? Halal. Lele halal. Kepiting halal. Tapi dia sempat ragu-ragu dan bahkan mengikuti fatwa yang haram, fatwa yang mengharamkan. Kau boleh makan kepiting karena dua alam. Ada yang seperti itu. Padahal kepiting enak nggak? Mahal. Aku takut kudu mahal murah enak gae. Perkara mahal urusanmu. Ya biasanya nek larang itu berarti apa? Ngono, wajar lah. Ya. Kadang sudah jelas halal tapi diharamkan. Atau dia ragu-ragu terhadap perkara yang sudah jelas halal haramnya. Au syak fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au risalati ghairihi minal anbiya, atau dia ragu-ragu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Ragu-ragu. Iki temenan tak hadis iki. Kok ketokane gak masuk akal. Mosok minuman nek klebon laler malah dikongkon apa? Delepno. Gak dijopok, dibuak malah kongkon delepno, gak jijik dah. Dia pakai logika. Lantas terjadilah syak dalam dirinya, keraguan-raguan terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak keliru ta iki, sepatu nek diusap sing kotor iku ngisore. Mestine sing digawe banyu diusap ndi? Ngisore. Lagi kok ndukure tok ngisore gak. Ketokane gak logis iki, gak masuk akal. Dia ragu-ragu terhadap risalah agama ini. Demikian pula syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu-ragu dia. Ahwul lihya wa qassus syarib. Panjangkan jenggot, cukur laku kumis. Khaliful Yahud, khaliful Majus, selisilah orang Yahudi, selisilah orang Majusi. Lah saiki wong kafir ya padha jenggoten nih. Berarti kita harus menyelisihi mereka. Justru jenggotnya dicokor, dikelabang, modeli. Ya. Jadi ketika melihat antara sunnah dengan fakta, realita yang ada di masyarakat bertentangan, kontradiksi, maka dia memilih faktanya, bukan memilih konsepnya, yaitu hadisnya, sunnahnya yang dipilih. Tapi lihat realitasnya. Mestinya yang menjadi standar ukur itu apa? Sunnah apa realitas? Sunnah. Ketika realitas tidak sesuai sunnah, yang salah realitasnya atau sunnahnya? Realitasnya yang salah. Kopia nurut sirah, apa sirah nurut kopia? Halo? Halo? Sirah nurut kopia atau kopia nurut sirah? Kopiae nurut
sirah. Nek gak sedeng golek sing gede. Lagi enggak, kopi ae cilik, sirahe gede. Mari ngono sirahe kok nurut kopi ae diseseti. Supaya cilik baru melebu, gelem diseseti. Lah mosok pring. Kepalanya yang jadi standar ukur. Yang jadi standar ukur parameter adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan ragu terhadapnya. Au fi sidqihi, atau di dalam membenarkannya. Au fi dinil Islam, atau ragu-ragu terhadap agama Islam. Jangan ragu-ragu sedikit pun terhadap agama ini. Ketika subhat ditebarkan, ya, lah iya, Islam ini kok hukumnya seperti kejam ya. Masa orang nyuri aja dipotong, orang zina dirajam sampai mati. Kok kelihatannya ngeri, kelihatannya sadis, tidak berperi kemanusiaan, atau melanggar tidak sesuai dengan HAM. Dia ragu-ragu kepada kemurnian agama, bahwa ini betul-betul dari Allah. Dia ragu bahwa agama Islam ini datang dari Allah untuk kemaslahatan umat. Kalau itu diterapkan, pasti hidup manusia akan selamat. Umat akan hidup sejahtera, aman, tentram. Semua syariat Islam itu begitu orientasi dan tujuannya. Dia nggak tahu hikmah di balik itu. Coba kalau betul diterapkan, orang yang berzina dihukum rajam, dan itu disaksikan rajam itu di hadapan umum, sebagaimana di zaman Nabi. Orang mikir nggak kalau mau berzina? Waduh rek, ngono wong dirajam, diantemi watu sampai mati. Ketokane nikmate ambek lorone gak sepadan gitu kan. Wis gak sida, wis tak rabi ae aku. Tapi aku wis duwe bojo ya apa iki? Tapi yo gak nututi, sik muntup-muntup iki. Akhirnya apa? Nikah. Solusinya kan? Jangan sampai zina. Coba kalau betul-betul syariat Islam diterapkan, hukum rajam diterapkan di tempat umum, orang mikir, pasti sejarah doli tidak akan pernah ada. Sejarah sarkem tidak akan pernah ada. Sejarah senang Jakarta itu apa jenenge sing dadi Islamic Center? Wedi tak tuduh deh. Padahal soboy biyen sering masang listrik nang kono. Jadi nggak akan sejarah prostitusi, sejarah tempat-tempat pelacuran kalau ditegakkan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan bukan berarti tidak ada perzinaan. Tetap ada perzinaan, tapi sembunyi-sembunyi. Tidak seperti di negeri yang tidak ditegakkan syariat Islam. Mereka melakukan terang-terangan. Bahkan katanya apa? Supaya aman dilokalisir. Caranya cek ngelumpuk nang kene. Dadi nek wong arep zina rono. Alasannya itu. Tapi ngelompok mari ngono nyebar nang dinti. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya lokalisasi. Melokalisir tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran. Di negeri Mekah misalnya, atau Saudi misalnya, ada nggak perzinahan? Pasti ada, cuman kan nggak tahu ente. Masa laporan BNT? Kan enggak. Dilakukan itu sembunyi-sembunyi, urusan dia sama siapa? Allah. Tapi tidak terang-terangan seperti di negeri kita. Terang-terangan enggak? Ngomong karo ngono. Hiwat al-iman, azani Allah wa iyyakum. Jelas hukum Allah itu jika diterapkan
di negeri manapun pasti akan membawa dampak kemaslahatan ummah. Dan kita jangan ragu-ragu terhadap itu. Akan kebenaran hukum Allah, rajam, had, potong tangan, cambuk, kisos. Bukan berarti kejam banget ya Islam ya. Tidak. Orang kafir aja nerapkan, ya kan? Mereka menerapkan itu hukum mati itu. Korupsi, hukum pancung. Ada nggak? Negeri kafir jika ketahuan korupsi dihukum mati. Ada nggak? Ada. Dan efeknya jelas itu, positif. Mereka takut. Di negeri ini korupsi dihukum apa? Jangankan dikisos, dihukum mati. Dipotong tangannya aja enggak. Padahal orang mencuri kalau sudah sampai nisab, yaitu 3 dirham, nggak sampai 1 juta, nggak sampai 500.000, udah dipotong tangannya. Di negeri ini mencuri bukan ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan miliar, bahkan apa? Triliunan. Kukunya aja nggak dipotong. Dipotong nggak kukunya? Enggak. Jarinya aja nggak dipotong. Jangankan dipotong tangan, jarinya aja nggak, kukunya aja nggak. Tapi nih hukuman potong kuku seneng deh yo. Kecil potong kuku. Tangannya aja nggak dipotong. Padahal dia berapa nisab itu kalau dikalikan? Ribuan jutaan nisab bisa jadi. Yang dia ambil, yang bukan haknya. Nah ini, sehingga dampaknya apa? Ketika hukum Islam tidak diterapkan, maka orang akan menggampangkan, meremehkan hukum Allah. Paling-paling di penjara. Di penjara nanti paling sekian tahun. Kalau keluar nanti saya total sikso. Nanti disuruh mengembalikannya paling sekian persen. Yang masih tersimpan, tersembunyi, yang tidak diketahui masih lebih banyak daripada yang konangan. Keluar tetap kaya. Simpanannya banyak. Bahkan tidak habis dimakan 7 turunan. Itu kalau tidak diterapkan hukum Allah, manusia meremehkannya. Kenapa tidak diterapkan hukum Allah itu? Karena sebab syak, ragu-ragu kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu terjadi karena sebab keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam, kebenaran syariat Islam, murtad. Au fi silahiyatihi lihadzal zaman. Atau bahwa hukum Islam itu maslahah untuk zaman sekarang. Dia ragu-ragu terhadap kemaslahatan yang akan dibawa sampai akhir zaman dengan menerapkan hukum itu. Tapi ada orang yang ragu-ragu, kira-kira cocok nggak zaman sekarang diterapkan ini? Kan itu dulu zaman unta, sekarang kan zamannya kan modern. Zaman komputer, zaman Apollo. Masa sih ragu-ragu? Inilah diantara bentuk kemurtadan yang kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada ketetapan hukum yang Allah tetapkan, baik yang haram maupun yang halal, maka kita harus imani dengan benar. Yang kelima, ar-riddatu bitarki, murtad karena meninggalkan. Kaman tarakas salata muta'ammidan, seperti orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ini murtad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi
wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara seorang mukmin dan orang kafir serta syirik adalah meninggalkan salat. Artinya kalau orang itu meninggalkan salat sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka dia murtad, keluar dari Islam. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa yang telah dilakukan, meninggalkan sholat tanpa ada udzur syar'i, mungkin karena dia pingsan berhari-hari tidak bangun, mungkin enggak? Ngombe apa iku turu sampai 3 dino? Hah? Mungkin dia minum obat tidur over dosis, untung 3 dino sik tangi. Lah nek gak tangi terus, itu alasan syar'i. Kecuali belum sampai sehari, semalam. Maka ketika dia bangun dan belum sholat, maka kerjakan sholat pada saat itu. Dalam sebuah riwayat, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, fal yusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Wala kafaratal lidzalik, wala kafaratal laha illa bidzalik, dan tidak ada kafarat pengganti kecuali dengan cara itu. Contoh, meneng-meneng mari maghrib eling, lu wingi aku durung sholat asar rek, wingi tak eling-eling, iya aku mulai zuhur iku nang dalan, mari ngono teko wis maghrib, mari ngono sholat maghrib, sholat isya, terus aku asare durung, ingatnya sekarang, langsung ambil wudhu, atau kalau masih punya wudhu, sholat asar. Atau tertidur, alasan syar'i, kepegelen, capek, tidur jam 2 malam, bangun jam 10 pagi. Ono enggak kira-kira ngene? Ada enggak? Mungkin dia kos-kosan, gak ono wong sing nangeni, kerja nang pabrik pegel, kos, sendirian tidur di kamar, saking pegele begitu tangi, jam 10, berarti belum sholat apa? Subuh. Apa yang dilakukan? Ambil wudhu, sholat subuh. La kafaratal laha illa bidzalik, tidak ada kafarat kecuali dengan cara itu. Ketika kau sadar, ketika kau ingat. Tapi kalau kau lupa atau tertidur dalam waktu yang lama, gak perlu diganti, ya sudah gugur. Contoh Ashabul Kahfi, turu pirang tahun? Berapa tahun dia ditidurkan Allah? 309 tahun. Begitu dibangunkan, ganti sholatnya enggak? Enggak. Sopo arep ganteni 300 tahun sholat? Ikhwatal iman. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan, engko ai gampang, ambekan lu celenganku wis akeh. Aku wingi mari haji umroh. Aku wis salat nang Masjidil Haram 5 waktu. Setiap kali salat dilipat gandakan 100 ribu. Nek tak hitung-hitung celenganku akeh. Wah, sepisane mosok rek ninggalno gak oleh. Ambekan celenganku lu akeh pahala salatnya. Orang seperti ini sengaja atau tidak? Sengaja.
murtad. Ya jelas-jelas dengan sengaja meninggalkannya. Ada lagi pengikut-pengikut thariqah, karena guru besarnya, mursyidnya datang, dia persiapkan itu penyambutan mulai dari sore sampai malam. Ditinggalkan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sengaja. Gak popo, kenapa? Engkau ditanggung ambek mursyid. Karena doktrin doamu gak akan sampai ke Allah kalau kau doa tidak melalui aku. Tobatmu tidak akan diterima kalau kau tidak tobat melalui aku. Begitu doktrin thariqat sufi. Apapun kalau tidak melalui mursyid gak bisa. Sampai doa pun harus membayangkan wajahnya. Makanya ditempel foto di situ. Yang penting cinta ambek sapa? Habib. Engko dijamin surga. Masih meninggalkan salat, murtad. Apalagi sekarang dipertanyakan masalah benar enggak keturunan Rasul. Seandainya keturunan Rasul pun, apa ada jaminan dia bisa mengcover orang yang tidak melakukan sholat? Ditanggung dosanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Hati-hati. Kalau dia meninggalkan amal ibadah dengan sengaja, padahal dia mampu melakukannya, dia bisa murtad. Termasuk apa? Yang sejalan, segandeng dengan sholat apa? Zakat. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 2 tahun dalam masa kekhalifahannya memberantas orang-orang murtad. Siapa mereka? Yang meninggalkan membayar zakat. Di zaman Nabi mereka taat, takut. Begitu Nabi wafat, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka kata Abu Bakar, sungguh aku akan kuperangi orang-orang yang di zaman Nabi dia mengeluarkan zakat, tapi di zaman sekarang tidak mengeluarkannya, walaupun hanya seutas tali. Akan aku perangi mereka. Kenapa? Karena zakat ini termasuk kewajiban. Bahkan bersanding dengan salat yang selalu beriring, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Abu Bakar, saya akan perangi yang membeda-bedakan antara kewajiban zakat dan kewajiban salat. Tidak ada perbedaan, kewajiban melakukannya. Salat ditegakkan, zakat ditunaikan. Tapi kan kadang wong eman rek. Duitku 1 miliar 10 miliar nek tak tokno 2,5%. Berapa 2,5%-nya? 10 miliar. 250 juta. Pertanyaannya, eman enggak? Sing gorong duwe-duwe ae eman. Apa meneh sing wis ketok duwi eman iki rek. Sing didelok iku 2,5%, gak didelok yang berapa? 97,5%-nya, iya kan? Tidak dilihat 97,5%-nya, yang dilihat 2,5%-nya. Yo ketok gede, delokan sing luwih gede itu sisanya. Iya nek 1 juta, 2,5%-nya piro? 1 juta. 20.000, kecil, bakso sak mangkok. Begitu 10 juta, piro? 250. Mikir ya, antara maju mundur. Ya kan? Begitu 1 juta, berapa? 2.500.000. Mikir malah, waduh eman rek. Kena kayak tambahan tuku gadget anyar iki.
mulai mikir. Ini hati-hati. Kalau dia ragu, maka kalau dia terang-terangan meninggalkannya, maka dia termasuk kategori ar-riddatu bitarki, yaitu murtad karena sebab meninggalkan. Jadi ada 5 model murtad. Pertama, ar-riddatu bil qaul karena sebab ucapan. Ar-riddatu bil fi'li karena perbuatan. Ar-riddatu bil i'tiqad, murtad karena i'tiqad, keyakinan. Ar-riddatu bisyak, murtad karena keraguan-raguan terhadap hukum yang sudah jelas, terhadap syariat Islam dan sunnah yang dibawa Nabi. Dan yang kelima, ar-riddatu bitarki, yaitu murtad karena sebab meninggalkan perintah dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i. Kemudian wa ahkamuha allati tartatibu 'alaiha ba'da thubutiha, dan hukum tentang murtad yang telah dibagi tersebut, yakni setelah ditetapkannya bahwa orang tersebut murtad, entah yang nomor 1, 2, 3. Yang pertama, istitabatul murtad, yaitu diperintahkan orang yang murtad itu untuk bertobat. Fa in taba wa raja'a ilal Islam, dan jika dia bertobat dan kembali kepada Islam fi khilali 3 ayyam, yaitu dalam rentang waktu 3 hari setelah dia diperingatkan, kon murtad yo, ayo tobato. Dikasih berapa? Dikasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini dia tobat atau tidak? Kalau dia bertobat dalam 3 hari itu, kubila minhu dzalik, maka diterima tobatnya tersebut. Wataroka, dan dia ditinggalkan, tidak dihukum. Senin murtad, dikai waktu 3 dino. Hari Senin konangan, kon takai waktu 3 dino. Selasa, Rebo, Kemis. Begitu Kemis, yore aku tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia tobat dengan tobat setobat-tobatnya, tidak mengulangi lagi, diculno. Selasa dinteni, Rebo dinteni, Kemis dinteni, gak ono suaroi, gak muncul, malah melarikan diri, menghilang, nggak jelas kemana, maka dicari dia. Berarti kalau sudah sampai hari Kemis, hari keempat, dia buron, harus diapakan? Dihukum. Hukumannya apa? Bunuh. Yang kedua, idza aba ayyatuba, jika dia enggan bertobat, wajaba kitlahu, wajib baginya dibunuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hukumannya dibunuh, Pak. Karena bisa jadi dia ini akan merusak citra Islam, bahkan membocorkan rahasia Islam kepada musuh-musuh Islam. Makanya hukumnya dibunuh. Yang ketiga, yumna'u min tasrifi fi mali fi muddati istitabatih, tidak diambil hartanya, dibiarkan hartanya di masa di mana dia tobat. Berapa hari itu? 3 hari. Fa in aslama fahuwalah,
Jika dia masuk Islam, hartanya kembali kepadanya. Wa illa, dan jika tidak bertobat, tetap dalam kemurtadannya, sara fai'an li baitil mal, maka dia menjadi fai'. Apa fai'? Harta rampasan perang tanpa peperangan. Kalau rampasan perang dengan peperangan namanya ghanimah. Kalau tanpa perang, contohnya hartanya orang yang murtad, yang dia nggak tobat, dirampas oleh kaum muslimin, namanya fai'. Untuk apa? Li baitil mal, dimasukkan ke dalam baitul mal, kas perbendaharaan kaum muslimin untuk kemaslahatan seluruh umat Islam. Kapan itu? Min hina kitlihi, yaitu ketika saat hari di mana dia dibunuh. Ketangkep hari ke-10. Pada saat itu dihukum, setelah diputuskan perkaranya, dia ditegakkan hujah tidak mau kembali, maka dia dibunuh. Setelah dibunuh, hartanya diambil. Semuanya. Nek duwe bojo, bojone diapano? Halo? Halo? Istrinya diapakan? Dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada walinya. Terus antum berminat, waduh rek, sih lumayan ketolane. Boleh nggak ngerabi? Boleh nggak? Si enome rondo, tapi opo josiku. Nah, akhirnya dinikahi. Boleh, karena setiap wanita yang suaminya murtad, setelah dihukum karena murtadnya itu, maka sang istri ini harus kembali ke walinya, ke orang tuanya. Ini. Au mautihi ala riddah, atau saat kematiannya karena sebab dia murtad. Wakila, ada yang mengatakan min hina irtidadih yusrifu fi masalihil muslimin, yaitu ketika pada saat dia melakukan kemurtatan tersebut, maka harta itu dirampas untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang keempat, al-inqita'ut tawarith baini wa baina aqaribih, bainahu wa baina aqaribih, yaitu terputusnya waris mewarisi antara dirinya dengan keluarganya atau dengan karib kerabat yang termasuk ahli warisnya. Fala yaruthuhum wala yarthunahu, maka dia tidak mendapatkan warisan dan dia tidak mewariskan. Hartanya tidak diwariskan dan dia tidak mendapat warisan karena sudah bukan Islam. Ini yang keempat. Yang terakhir, idza mata au kutila ala riddatihi, maka jika dia mati atau terbunuh karena sebab kemurtatannya, fa innahu la yughassalu, maka dia jasadnya tidak boleh dimandikan, wala yusalliya alaihi, tidak boleh disolatkan, wala yudfinu fi maqabiril muslim, dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Di mana dia dikubur? Wa innama yudfanu fi maqabiril kuffar, maka dia harus dikubur di kuburan kafir. Dikubur nang kuburane kuburan Cina kene, kuburane wong Nasrani yo kene, gak didusi, gak dikafani, gak disolati. Loh. Yo pendemen reo aja diuncalno sawangane kae enak. Ya, dikubur di mana? Di tempat orang kafir. Au yuwari fita
fit turab fi ayyi makanin ghairi maqabiril muslimin, atau dikubur di mana saja, di tanah manapun. Dikubur nang di, boh terserah. Pokoknya ditanam. Ya, dipendem, terserah di mana. Yang jelas apa? Di tempat yang bukan tempat kaum muslimin. Kenapa kok seperti itu? Ingat, siksa mereka di alam kubur itu bisa ganggu orang yang dapat nikmat kubur, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Makanya nggak boleh dikumpulkan antara orang kafir dengan orang muslim, kuburannya boleh ditumpuk, cecer aja nggak boleh, jauh. Meskipun di alam barzah itu disiksa, tapi begitulah syariatnya. Harus dijauhkan, tidak boleh dikumpulkan bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, akhir dari bab yang ketiga. Insyaallah al-babur rabi', bab yang keempat, aqwalul wal af'alu tunafit tauhid au tunkisuh, yaitu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat meniadakan tauhid atau minimal menguranginya. Di sini ada beberapa pasal, yaitu sebanyak 11 pasal yang akan kita pelajari di waktu yang akan datang, insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan kita keluar dari Ramadan diberikan oleh Allah ampunan. Mungkin ini kajian kita pada malam ini. Insya Allah tidak ada pertanyaan, karena selepas Isya kita akan melaksanakan apa yang ditunggu dari keputusan sidang isbatnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.